tekstur akhirnya dia bakalan kayak marshmallow, jadi tidak terlalu stretchy, jadi nggak molor gitu kalau misalkan kita tarik. Terus kalau misalkan teman-teman mau ngukus, kan kalau misalkan tiwol itu kan paling ya 2-3 kali pakai aja gitu kan. Teman-teman bisa ganti pakai bowl yang mereknya Lion Star gitu ya. Biasanya itu banyak dan harganya nggak terlalu mahal. Terus dia bisa muat sampai 2 kali resep biasanya. Jadi itu ukuran bowlnya itu diameter 20 cm. Biasanya di Shopee atau di Tokopedia itu banyak. Dia juga tahan panas dan nggak lengket. Jadi kalau misalkan mau ngurus mochi itu tipsnya tetap harus pakai wadah yang berbahan plastik supaya nanti dia nggak lengket. Nah mungkin teman-teman dari cara pembuatannya tadi ada yang mau bertanya dulu? Oke, untuk cara mengukusnya kita kukus kurang lebih 20 menit sambil per 10 menit sekali itu kita cek adonannya. Jadi cara ngecek adonannya pakai sepatu plastik yang ada di depan teman-teman, kita tusuk aja. Kalau misalkan dalamnya itu masih putih, artinya itu adonannya belum matang. Tapi kalau misalkan dia sudah sedikit gelap dan merata, itu artinya dia sudah matang. Nah kalau misalkan belum matang gitu ya, biar cepat matang, itu bisa diungkit aja. Bagian yang atas yang sudah matang kita pindahin ke dalam, yang belum matang kita keluarin. Jadi nanti dia bakalan lebih cepat matang. Dan ketika mengukus, make sure kalau misalkan si air kukusannya itu masih. Jadi kalau misalkan si air kukusannya itu kering, biasanya nanti dia kayak jatuhnya kayak di oven. Jadi nanti si adonan mochinya itu berkulit. Jadi kita kalau misalkan sambil dicek airnya masih ada atau enggak. Dan ketika kita masukkan adonannya, itu kondisi airnya sudah mendidih. Setelah itu tutup kukusan yang kita lapisin pakai kain. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak ada kain yang lebar, ya bisa di wadahnya itu kita tutupin pakai plastik wrap. Plastik wrap setelah itu kita lubangin sedikit-sedikit. Oke, ada lagi yang bertanya? Boleh? Oke, kalau yang hari ini kita buat itu 3 mochi. Jadi kalau misalkan yang ada di buku set ini 30 mochi, tapi kan nggak mungkin ya kita bikin satu orang 30 gitu hari ini. Jadi kita hari ini buatnya 3 mochi. Oke, ada lagi yang bertanya? Oke, kalau belum ada yang bertanya, next kita ke filling yang ada di Google Set. Jadi hari ini kita bikin 3 filling, ada dark coklat, cream cheese, dan juga red bean. Untuk dark coklat sendiri kita bagi juga bahannya, bahan krim dan juga bahan basah. Kita menggunakan tepung segitiga, cocoa powder, dan juga gula pasir. Kalau tepung segitiga bisa pakai yang apa aja. Biasanya kan ada yang premium, ada yang biasa, ini bisa pakai. Semuanya terserah yang mana aja. Kalau yang cocoa powder, biasanya kita pakai merek Van Houten. Kalau cocoa powder, biasanya kita pakai merek Van Houten. Cuman kalau misalkan teman-teman mau cari yang lebih ekonomis gitu ya, ada yang di Molen gitu, itu juga boleh. Terus di sini kita menggunakan gula pasir. Nah, saran dari aku supaya nanti hasil akhir si pastanya ini lembut, gula pasirnya itu dicopper dulu. Jadi waktu kita ngaduk dia lebih cepat larut. Kalau misalkan masih dalam bentuk kristal gula pasir gitu ya, dia berisiko nanti waktu kita aduk si adonannya udah matang tapi si gulanya itu belum larut. Jadi nanti waktu kita gigit itu ada tekstur pasir gulanya gitu. Jadi kurang enak. Jadi better gulanya itu dicopper dulu. Lalu setelah itu di sini ada unsalted butter. Nah, biasanya kalau unsalted butter ini kan agak pricey gitu ya. Bisa teman-teman ganti pakai minyak aja. Jadi sebenarnya fungsi si unsaltednya ini cuma biar si adonan coklatnya ini nggak terlalu banyak aja. Jadi kita biasanya ganti pakai minyak sayur biasa. Terus di sini juga ada air. Dan yang terakhir kita pakai dark coklat kompon. Untuk dark coklat komponnya biasanya kita menggunakan merek Colata. Kita pakai yang dark coklat. Tapi kalau misalkan teman-teman suka yang milky gitu ya, bisa banget diganti pakai yang milk coklat gitu ya. Pakai yang merek Colata juga enak. Atau kalau misalkan teman-teman mau ganti rasanya, misalkan ini kan kita pakainya dark coklat gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mau ganti rasa matcha gitu ya,
bubuk si cocoa powdernya ini bisa diganti matcha bubuk. Terus untuk coklatnya bisa diganti coklat batangan yang rasa matcha atau green tea, itu juga bisa. Jadi untuk filling dark coklat ini kita bisa ganti dengan rasa lainnya dengan diganti si bubuk dan juga coklat komponennya. Untuk cara pembuatannya, untuk cara pembuatannya si bahan keringnya seperti tepung segitiga, terus cocoa powder dan juga gula itu kita campur dulu. Gulanya jangan lupa dicopot ya. Jadi itu kita campur dulu, kita campur rata kayak tadi kita mencampur adonan mochi gitu ya. Kita campur dulu si bahan keringnya. Kita campur si bahan keringnya. Setelah itu kita campur juga di wadah yang terpisah minyak dan juga air. Kalau udah tercampur baru nih bahan kering dan juga bahan basahnya itu dicampurin dan diaduk sampai dia larut dulu. Bahan kering dan bahan basah kita campurin, diaduk sampai dia larut. Setelah itu kita masak di api sedang. Nah, ketika kita masak itu juga harus diaduk terus, jadi nggak boleh berhenti ngaduk. Kalau misalkan kita berhenti ngaduk, dia pasti akan gosong gitu ya bawahnya. Jadi waktu kita masak itu harus diaduk terus. Nah, setelah kita aduk 5-7 menit, biasanya dia sudah berubah jadi bertekstur selai gitu. Jadi teksturnya udah kayak selai. Setelah teksturnya udah berubah kayak selai, baru kita masukin si dark coklat komponnya. Tapi sebelum dimasukin, dark coklat komponnya bisa dicopot dulu, dicop kecil-kecil. Gitu. Jadi kalau misalnya kita memasi batangan itu bakalan susah lagi. Pakai spatula aja. Nah, setelah sudah dimasukin si dan coklat komponnya itu harus diaduk terus sampai dia berubah jadi teksturnya pasta. Jadi dia lebih padat gitu. Nah, ciri-ciri yang dia sudah matang itu biasanya kalau kita angkat spatulanya, dia sudah nggak lengket lagi di spatulanya. Itu ciri-ciri pasta yang sudah matang. Kalau sudah matang, bisa kita langsung pindahin ke wadah gitu ya, wadah. Setelah itu kita tutup pakai plastik wrap yang nempel ke adonan coklatnya. Jadi jangan dikasih ruang udara. Kalau misalkan kita kasih ruang udara, pasti nanti si coklatnya itu bakalan berkulit. Jadi nanti kalau udah matang, masukin ke wadah. Setelah itu kita tutup pakai plastik wrap yang nempel sama adonannya. Kalau sudah, bisa kita masukkan ke dalam kulkas, kita tunggu 2-3 jam, biasanya dia set gitu ya. Baru nanti setelah itu bisa kita pakai. Kalau misalkan teman-teman mau pakai minggu depan atau sebulan lagi gitu ya, itu bisa disimpan kurang lebih 1 bulan di dalam freezer. Asalkan dalam freezer ditutup pakai tutupnya lagi, kedap udara gitu ya, nanti bisa tahan kurang lebih 1 bulan. Nah, biasanya supaya si fillingnya ini nggak lengket, setelah kita timbangkan, tadi kita pakai 22-25 gram ya. Nah, setelah kita timbang, biasanya kita bentuk jadi bola-bola. Setelah itu kita lumurin pakai cocoa powder, supaya nanti waktu kita simpan lagi ke dalam kulkas, dia tidak lengket satu sama lain. Jadi waktu kita mau pakai, kita tinggal taruh-taruh aja di ichigo bubunya. Jadi nggak perlu kita timbangin lagi satu-satu. Oke, itu tadi untuk filling dan coklat. Mungkin ada lagi yang mau ditanyain? Oke, kalau belum ada, kita next ke filling cream cheese.
Nah, di sini sebelum kita bikin cream cheese itu kita bikin vanilla creamnya dulu. Jadi kita bikin cream base-nya dulu. Nah, di sini kita menggunakan whipping cream cair. Cuma kalau misalkan teman-teman mau ganti dengan whipping cream bubuk itu boleh banget. Biasanya resepnya kita pakai 1:1. Jadi kita pakai 250 gram whipping cream bubuk dicampur dengan 250 gram air yang sedikit beku. 250 gram whipping cream bubuk dicampur dengan 250 gram air yang sudah sedikit beku. Nah, itu alternatif kalau misalkan teman-teman pengen cari yang lebih ekonomis daripada kita menggunakan si whipping cream cair. Kalau whipping cream bubuknya biasanya kita pakai Han, yang merek Han itu kan biasanya kalau di toko bahan kue banyak ya. Kalau whipping cream cairnya biasanya kita menggunakan merek Evervie. Nah, untuk caranya, semisal kita menggunakan whipping cream cair, itu kita timbang dulu kan. Di sini kita menggunakan 500 gram gitu ya. Kita timbang dulu 500 gram, kita taruh wadah. Setelah itu kita masukin ke dalam freezer 1-2 jam aja. Dia biasanya sudah sedikit membeku. Baru nanti bisa kita mixer. Kalau pakai whipping cream cair, itu bisa kita timbang dulu, taruh di wadah. Setelah itu masukin ke freezer. Setelah itu kita tunggu 1-2 jam sampai dia sedikit membeku. Nah, kalau dia sudah sedikit membeku, baru bisa kita mixer. Nah, kita mixernya pakai speed paling tinggi gitu ya, sampai dia stick mix. Tapi kalau misalkan di rumahnya agak panas gitu ya, hawanya lagi panas gitu, bisa kita tempelin si mixing bowl-nya pakai es batu atau pakai blue ice, supaya waktu dalam proses kita mixer itu si whipping cream-nya itu nggak cair. Gitu. Kita mixer sampai dia stick mix. Setelah itu, baru di sini kita masukkan si pemanisnya. Di sini kita kan menggunakan susu kental manis. Cuman kalau misalkan teman-teman kurang suka manis gitu ya, biasanya kan whipping cream yang instan itu kan sudah manis semuanya gitu ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan si pemanisnya lagi. Tapi kalau misalkan teman-teman ngerasa itu kurang manis, bisa kita menggunakan susu kental manis. Nah, biasanya kita pakai yang merek Carnation untuk susu kental manisnya. Kalau si adonan krim vanilanya tadi udah jadi, baru kita masukkan si susu kental manisnya. Kita mixer sebentar aja sampai tercampur. Setelah itu kita siapkan cream cheese-nya. Untuk cream cheese biasanya kita pakai campuran cheesy dicampur royal. Cuman kalau misalkan mau ekonomis, teman-teman bisa ganti pakai keju oles atau spready cheese yang mereknya Pro Cheese, itu juga bisa. Cuman dia pasti rasanya akan sedikit lebih asin gitu ya. Campuran cheesy dan royal. Jadi 100. Jadi kan disini kita menggunakan 200 gram. Jadi biasanya kita pakai cheesy 100, royalnya 100. Atau kalau mau ekonomis bisa diganti pakai spready cheese. Nah, untuk cream cheese karena dia bentuknya ini padat seperti butter gitu ya, teman-teman bisa mixer dulu, speed rendah aja, di mixer sampai dia halus, sampai dia teksturnya itu halus kayak selai. Setelah dia halus, baru kita masukkan sepertiga si vanilla cream yang sudah jadi tadi ke dalam si cream cheese-nya. Kalau udah dimasukin ke dalam cream cheese-nya, di mixer lagi pakai speed sedang. Kalau misalkan itu sudah tercampur, baru nanti sisa krimnya yang tadi itu dimasukin semuanya. Setelah itu dimixer sebentar aja supaya dia nggak turun gitu ya. Setelah itu dimasukin ke piping bag, baru dimasukin ke kulkas. Oke, itu tadi untuk cream cheese-nya. Mungkin ada yang ketinggalan atau yang mau ditanya lagi? Ya, vanilla cream-nya. Jadi cream cheese yang sudah kita mixer speed rendah tadi udah halus, baru kita masukin sepertiga sih vanilla cream-nya. Setelah itu kita mixer speed sedang aja, dia kecampur, baru nanti cream yang sisanya itu kita campurin lagi.
krim vanilla krim sisanya. Oke, itu tadi untuk filling cream cheese. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada kita next ke filling red bean. Nah, kalau misalkan teman-teman agak mager gitu ya bikin red bean, kan biasanya udah banyak yang jadi. Ada yang mereknya transparent filling atau UI itu juga ada. Cuman kan biasanya kalau misalkan kita beli jadi kita nggak bisa adjust rasa manisnya gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa bikin dengan resep yang ada di buku resep ini. Kita menggunakan kacang merah kering 250 gram. Kita menggunakan gula pasir. Masih sama, gula pasirnya harus kita chopper dulu gitu ya, supaya nanti waktu kita bikin pastanya itu tidak ada tekstur gulanya lagi, jadi nggak ada crunchy gulanya lagi. Jadi si gula pasir ini harus dichopper juga. Setelah itu di sini kita menggunakan minyak. Untuk minyaknya ini juga kita menggunakan minyak sayur biasa aja, kayak yang mimoli, tropical dan lain sebagainya. Dan di sini kita menggunakan tambahan tepung ketan supaya nanti si pastanya ini bisa lebih set. Untuk caranya, si kacang merahnya ini bisa kita cuci bersih dulu karena kita pakai kacang merah kering. Jadi kita harus rendam semalaman sampai dia lembab 2 kali lipat. Kita rendam dulu si kacang merahnya semalaman sampai dia berkembang 2 kali lipat. Nanti kalau dia udah berkembang, kita tirisin. Setelah itu kita rebus. Kalau dia udah berkembang 2 kali lipat, kita tirisin. Setelah itu kita rebus. Nah, direbusnya biasanya kita memakan waktu 2-3 jam sampai dia lembut gitu ya. Nanti kalau sudah lembut, baru teman-teman bisa tirisin. Setelah itu di blender sampai benar-benar halus, jadi tidak ada lagi tekstur kacangnya. Setelah di blender udah halus, setelah itu kita masak di api sedang. Nah, ketika kita masak itu harus sambil diaduk terus supaya dia nggak gosong gitu ya. Dimasak di api sedang sambil diaduk terus. Biasanya kita makan waktu 40-60 menit sampai dia berubah warna sedikit kecoklatan. Setelah itu baru kita masukin gula pasir dan juga minyak. Setelah 40-60 menit kita masukin gula pasir dan juga minyak. Oke, setelah dimasukin kita aduk terus sampai dia berubah warna sedikit kehitaman dan sudah tidak terlalu lengket di spatulanya. Baru kita masukkan si tepung ketannya. Nah, gunanya tepung ketannya ini supaya si pastanya ini juga padat gitu ya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai tepung ketan itu juga bisa. Cuma biasanya nanti dia akan sedikit lebih lembek gitu. Supaya dia padat, jadi kita tambahin si tepung ketan. Nah, itu kita aduk sampai dia sudah nggak lengket lagi di spatulanya, itu tandanya dia sudah matang. Kalau sudah matang bisa kita pindahin sama kayak coklat tadi. Kita pindahin ke wadah, terus kita tutup pakai plastik wrap yang nempel dengan adonannya. Saya sibuk. Itu tadi untuk filling red bean. Mungkin teman-teman yang mau ditanya dulu, boleh? Transband atau UI? Ada lagi yang mau bertanya untuk filling dark coklat, cream cheese atau red bean? Tenang, kita percakapan dua. Ya, kalau biasanya kita kalau misalkan kita juga ada tuh rasa mangga, rasa anggur gitu ya. Biasanya kita pakai
cream cheese. Jadi biasanya cream. Kalau misalkan mau nggak dikasih coklat kan agak aneh gitu ya. Jadi biasanya kita pakai cream cheese. Boleh? Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Oke, kalau belum ada, di sini aku bakalan praktekin untuk cara membungkus mochinya gitu ya, supaya nanti hasil akhir si mochinya atasnya tidak terlalu tipis dan bawahnya juga nggak terlalu tebal. HP nanti gue yang ini malas. Jadi contoh mochi yang aku udah kasih warna. Jadi kalau yang teman-teman ini masih warna